Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ala anna Muhammadan atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ala anna Muhammadan atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena itu berada ialah Nabi Muhammad ala anna Muhammadan atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena itu berada ialah Muhammad karena itu berada ialah Muhammad ya'lamu itu mengetahui ialah Muhammad ya'lamu itu mengetahui ialah Muhammad mengetahui anna fi ummatihi pada sesungguhnya itu di dalam umatnya Muhammad maf'ulnya ya'lamu anna fi ummatihi pada sesungguhnya itu di dalam umat Muhammad man ialah ada orang man ini isimnya anna yang diakhirkan anna fi ummatihi pada sesungguhnya itu di dalam umatnya Muhammad man ialah orang man ialah ada orang ya'khudhu yang bisa mengambil ialah man al-ilma kepada ilmu man ialah orang ya'khudhu yang bisa mengambil ialah man mengambil al-ilma kepada ilmu minallahi dari Allah bila wasitatin dengan tanpa perantara bila wasitatin dengan tanpa perantara wali-wali besar yang telah ma'rifat billah usul kepada Allah itu mengambil ilmu dari Allah tanpa perantara. Sekali muraqabah itu dengar omongan Allah. Dengar omongan Allah. Di akhadul ilma minallah bila wasitat. Tapi biasanya itu sudah lama ditarbiyah oleh baginda Rasulullah SAW. Man ialah ada orang ya'khudhu yang bisa mengambil ilman al-ilma kepada ilmu apa saja minallahi dari Allah bila wasitatin dengan tanpa perantara walihada maka karena ada ini man ya'khudhul ilma bila minallah bila wasitah walihada maka ini keterangan anna fi ummatihi man ya'khudhul ilma anna fi ummatihi man ya'khudhul ilma minallahi bila wasithah qala berkata ialah kanjeng Nabi berkatanya Allahu khalifati fikum qala berkata ialah kanjeng Nabi Allahu adapun Allah khalifati itu khalifahku fikum di dalam kalian wahai umat-umatku Allahu adapun Allah khalifati itu khalifahku Rasulullah meninggal Allah yang menggantikan umatnya untuk menarbiyah menjaga memelihara karena apa? Karena ada man ya'khudhul ilma minallah bila wasithah dan memang Allah cinta kepada ini umat maka suatu ketika Rasulullah ya Allah hisabnya umatku diserahkan ke saya saja biar nabi-nabi yang lain umat yang lain tidak melihat kejelekannya kata Allah enggak hisabnya umatku langsung aku biar kalau ada salah saya tutup-tutupin di dasarnya Allah ini cinta kepada ini umat kemuliaan ini umat Allah tertera dalam kitab Taurat panjang-panjangnya. Wahai Musa, nanti ada di akhir zaman ada umat seperti ini. Wah, manaqib hadhil ummah azimah. Maka akhirnya Nabi Musa, ya Allah, aku minta untuk menjadi nabinya umat tadi. Oh, enggak bisa. Sudah ada nabinya namanya Ahmad. Oh, kalau begitu ya Allah, saya ingin menjadi mereka. Enggak diterima juga.
Nabi Musa itu ingin jadi umat Muhammad, nggak diterima. Enggak. Di Nabi Musa alaihissalatu wassalam, bukan Nabi Musa itu rendah, enggak. Seorang nabinya Allah yang luar biasa, seorang utusan Allah, seorang ulul azmi, seorang sahib syariat, luar biasa. Itu ingin menjadi nabinya ini umat, tidak diterima oleh Allah, akhirnya ingin menjadi umat. Ya kalau begitu ya Allah, saya ingin menjadi umat yang menjadi umatnya Muhammad. Oh, enggak juga. Khudh bi risalati wa kun minasyakirin. Enggak. Kamu ambillah risalah dari aku dan kamu bersyukurlah. Maka dikala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Muhammad pulang Mi'raj, Nabi Musa ketemu, Allah pertemukan baginda Muhammad di dalam hayatun jasadiyah. Nabi Musa sudah hayatun barzakhiyah. Terluaplah. Fakama annal anbiya, maka olehnya sunnya para nabi. Fakama annal anbiya, maka seperti olehnya sunnya nabi-nabi alaihi wassalam, talaqqau, itu pada menerima ialah anbiya. Talaqqau, itu pada menerima ialah anbiya al-ilma, kepada ilmu. Fakama annal anbiya, maka seperti oleh sunnya para nabi-nabi alaihi wassalam, talaqqau, itu pada menerima ialah anbiya al-ilma, kepada ilmu. Minallahi, dari Allah, bila wasitatin, dengan tanpa perantara. Fakadzalika, maka begitu juga anbiya al-auliya, adapun wali-wali Allah, min ummati Muhammad, dari umat Muhammad. Karena terjadi syarafu hadhil ummah ini terjadi berulang-ulang. Artinya Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Khaira ini bergantung kepada mutakallimnya. Kalau orang mengatakan khaira ummah, sebaik-baik umat, sudah baik. Kalau Nabi Muhammad mengatakan ummati hadi khairul ummah, sudah baik. Nah, kalau yang mengatakan Allah bagaimana? Kuntum khaira ummatin, kata Allah, kalian umat itu sebaik. Ini khairiyatul ummah ini sesuai dengan mutakallimnya, itu Allah. Oh, tak terhingga. Khairiyahnya itu tak terhingga. Karena al-kalam bihasabil mutakallim. Oh, kata manusia khaira ummatin sudah bagus. Atau kata Nabi Muhammad, ini umat ini khaira ummatin, ini sudah bagus sekali. Lah, jikalau mutakallimnya Allah, kuntum khaira ummatin, kata Allah itu kamu umat Muhammad ini sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat dalam kacamata Allah, dalam pandangan Allah bagaimana? Ya kita nggak sampai. Maka dalam beberapa hadis nanti di padang mahsyar, orang-orang yang pertama masuk surga dari umat Muhammad ini, kata umat-umat yang dulu, bahkan nabinya mengatakan kadu ayyakunu anbiya. Ini umat Muhammad itu hampir nabi semua, nggak ada umatnya, nggak ada, ini nabi semua katanya. Kan? Betul, waktu wafdu Abil Qais datang juga katanya, bagaimana iman kalian, kata Rasulullah, mengatakan ada 15 iman kami. Ini. Dan kami tambah 5 menjadi 10. Rasulullah, kadu ayyakunu anbiya. Ini wafdu Abil Qais ini hampir jadi nabi. Min umurin ma asyrafaha. Di dalam umat ini ada beberapa orang, kalau nggak salah 30 atau berapa, yang hatinya seperti Nabi Ibrahim. Qulubuhum kaqalbi Ibrahim.
Maka harus ditarbiyah ini umat ini supaya menjadi yang dijanjikan Allah khairu ummatin tadi, kadu ayyakunu anbiya'a. Fi hadhil ummah ada 30 rajulan qulubuhum ka qalbi Ibrahim, ada yang ke qalbi Musa. Nah, ini harus ditarbiyah, jangan dibiarkan begitu saja. Maka tabligh ini aslinya kan mentarbiyah supaya terjadi. Dengan janjinya Allah yang begitu besar kepada hadhil ummah, ditarbiyah supaya umat itu mencapai target itu. Maka dikala Imam Mahdi At-Tijani memimpin peperangan nanti di akhir zaman, ini syuhadauhu khairun min syuhada'i Badrin. Yang mati syahid itu lebih baik daripada syuhada Badrin yang dipimpin Rasulullah sendiri. Khairun min syuhada'i Badrin. Luar biasa. Tapi itu kan tidak dibiarkan begitu saja. Ditarbiyah ini umat. Diasuh, diasah, diasih. Artinya martabatnya sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Tinggal kita narbiyah supaya martabat yang begitu besar, mangkobah yang begitu besar, itu terjadi. Bukan, oh itu sudah dijadikan begitu, udah sejalan-jalannya, itu namanya tidak usaha, kan harus ikhtiar kan. Jaza'an bima kanu ya'malun. Ya'malun dulu. Fakadzalika, maka begitu juga al-anbiya. Fakadzalika, maka begitu juga al-anbiya al-auliya, adapun wali-walinya Allah min ummati Muhammad, dari umat Muhammad. Al-auliya, adapun wali-walinya Allah min ummati Muhammad, dari umat Muhammad. Yatalaqawna, pada menerima ialah auliya. Yatalaqawna, pada menerima ialah al-auliya min ummati Muhammadin al-ilma, kepada ilmu, minallahi, dari Allah, bila wasitatin, dengan tanpa perantara. Mimbabi wa 'allamna min ladunna ilma, kami ajari langsung dari aku, sisiku, ilmu. Al-ulumul laduniyah, al-fuhum wal asrar al-laduniyah, yang minallah semua. Bahkan dalam satu hadis, ulama'u ummati anbiya'u Bani Israel. Ulama-ulama umatku itu seperti nabi-nabinya Bani Israel. Nabi Israel kan diberikan banyak, ada yang mengatakan 90.000 nabi Bani Israel. Punya karakter yang beda-beda, punya kelebihan yang luar biasa. Yang paling tinggi ya Nabi Musa, pengikutnya paling banyak, 670.000 pengikut Nabi Musa. 670.000 manusia. Dan Imam Abu Hanifah sudah kira-kira 600 juta pengikut. Imam Syafi'i sudah 500 jutaan. Imam Malik kira-kira 300 jutaan. Jauh lebih. Ya, lebih daripada Anbiya sudah. Lebih daripada Anbiya Bani Israel itu. Masya Allah. Makanya salah satu syukur yang penting ini, kita syukur kepada Allah. An hadanallah lil iman wal Islam, syukur. Kedua, kita syukur an ja'alanallah min ummati Muhammad. Syukur kepada Allah sekuat-kuatnya karena dijadikan oleh Allah kita ini sebagai umat Muhammad.
Yatalaqawna pada menerima ialah al-awliya'u min ummati Muhammadin al-ilma kepada ilmu minallahi dari Allah bila wasitatin dengan tanpa perantara. Tanpa perantara. Min babi wa'allamna min ladunna ilma. Kata, aku ajarkan langsung dari sisiku ilmu. Tabaan karena mengikut lin Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabaan karena mengikut lin Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena wahyu yang datang dari Allah banyak yang biwasitati Jibril dan ada yang langsung min Allah. Tidak biwasitati Jibril, tidak. Wong Nabi Musa waktu dalam ayat konteks wa kallamallahu Musa taklima di Bukit Turi Sina, Jibril ada di situ. Jibril nggak dengar apa-apa dari kalamullah yang langsung. Jibril nggak dengar apa-apa dari kalamullah yang langsung. Nabi Musa dengar. Yang enaknya lebih enak daripada 10.000 segambar dengan istri. Sama dengan Jibril Nabi Musa. Tapi Jibril nggak dengar apa-apa. Karena apa? Jibril ghairu murad. Jibril nggak dikehendaki Allah. Al murad huwa Musa. Itu juga wahyu yang datang dari Allah kebanyakan min wasitati Jibril, tapi ada yang langsung min Allah ila Muhammad SAW. Seperti waktu Mi'raj, bagaimana? Jibril enggak kuat naik ke atas. Kenapa? Karena Jibril ghairu murad. Wa Muhammad murad, dikehendaki Allah ya terbang ke atas. Bi haqiqatihi al-Ahmadiyah. Muhammad punya dua hakikat. Hakikatil Muhammadiyah dan hakikatil Ahmadiyah. Sebenarnya dua hakikat ini akal manusia nggak sampai. Yang tahu hanya Allah saja itu. Tabaan karena mengikut lin Nabi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi adapun seorang nabi mustaqilun itu menyendiri. Artinya mendengar dari Allah langsung itu mustaqil. Permanen. Kalau wali mengikut Nabi tidak mustaqil, nggak kuat. Jadi seorang aulia yatalaqon al ilma minallah itu tabaan li Muhammad. Kalau tidak tabaan hangus, hatinya pecah. Enggak kuat. Pecah hatinya. Jadi tetap Nabi itu tabaan li nabihi. Umat itu tabaan li nabihi. Tetap harus mutaba'ah li nabi. Jadi an-nabiyyu adapun seorang nabi dalam menerima ilmu minallah bila wasithah mustaqillun itu berdiri sendiri, kuat. Tapi wal wali adapun wali dalam yatalaqonal ilma minallah bila wasithah tetap tabiun, harus mengikut jalurnya Muhammad. Tabiun li nabiha. Enggak bisa mustaqil, enggak bisa. Mustaqil enggak kuat. Dikala Musa mengatakan Rabbi arini anzur ilaik. Karena Nabi Musa mendengar kalamullah begitu luar biasa. Wajahnya bersinar sehingga ditutupi kapas. Kalau dibuka kapasnya begini, orang Bani Israel matanya buta melihat wajahnya Nabi Musa. Dari pengaruh kalamullah yang langsung itu. Jadi ditutup sampai matanya ditutup kapas. Kalau sekarang ada mah ditutup anduk. Telinganya ditutup. Saking dahsyatnya kalamullah. Nah ini kisah tauhidiyah yang begitu tinggi yang waradat fil Quran Syarif ini diterangkan oleh Allah kepada umat Muhammad. Sehingga umat Muhammad itu mencicipi mukalamahnya Allah kepada Musa. Mencicipi. Mengikuti. Maka Allah tajalla lil jabal. Allah memperlihatkan datnya kepada Nabi Musa yang sudah ada di bukit batu. Itu gunungnya pecah menjadi 70 keping sebelum jadi debu. Gunungnya itu pecah menjadi 70 keping. Yang satu keping itu ada seperti orang seperti Musa yang mengatakan Rabbi arini anzur ilaik. Seperti Nabi Musa pecah menjadi 70. Satu kepingan ini ada orang yang kayak Nabi Musa yang mengatakan Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, mendengar kalamu begitu dahsyat nikmatnya.
lebih enak daripada 10.000 senggama dengan istri. Bagaimana melihat wajahmu? Apa tidak berjuta-juta senggama nikmatnya ini? Oh, kata Allah, Musa yang ingin Rabbi itu bukan kamu saja, no, 70 orang itu sama dalam kepingan 70 itu. Jadi sekali Allah buka hijab, itu nur Allah baru nyorot ini separuh kelingking. Was, bulunya dor, hancur jadi 70 sebelum jadi debu. Nah, setiap kepingan 70 ini ada orang yang kayak Musa yang mengatakan Rabbi hari ini andur ilaik. Akhirnya apa? Kepingan jadi debu, wos, nggak kuat. Kepingan itu 70 keping gunung batu jadi debu akhirnya. Andai kan Allah nggak kuatkan Nabi Musa jadi debu. Tapi dikuatkan oleh Allah. Karena apa? Binubuwatihi wa risalatihi. Dikuatkan sama Allah. Nah ini kisah al-ajibah yang asy-syarifah yang waradat min indillah. Ini Allah Ta'ala kisahkan pada ini umat. Sehingga seolah-olah umat ini menyaksikan kejadian kalam Musa takmil. Arina dzalik. Falamma tajallu jalahu dakka, menyaksikan seolah-olah. Dengan lewat Qur'annya yang agung, yang Allah abadikan fil Qur'anil azim. Ini Masya Allah, luar biasa sebenarnya, luar biasa. Jadi an-nabi adapun seorang nabi dalam talaqqal ilma minallah bila wasitatin mustaqillun, itu kuat menyendiri, tidak ngikut siapa-siapa. Memang mahdul fadli minallah bin nubuwah wa risalah. Lah wal waliyu adapun wali dalam menerima ilmu dari Allah bila wasitah, tapi tabiun itu mengikut nabinya, tidak mustaqil. Nah, fafham, engkau fahamlah kamu hum kepada anbiya dan aulia. Fafham, maka fahamlah kamu hum kepada anbiya dan aulia. Beda kalau nabi menerima ilmu minallah tanpa perantaran, itu mustaqillun. Kalau aulia menerima ilmu minallah bila wasitah, tapi taba'an li nabiyha, tidak mustaqil. Kalau mustaqil, hancur, kuat, pecah jantungnya. Jadi fafham, kau fahamlah, kau siapa saja hum kepada anbiya dan aulia, kepada derajat bainal martabatain, di antara dua martabat. Jadi martabatun nubuwah dan martabatul wilayah jauh beda. Jauh beda. Jadi faham, kau fahamlah hum kepada anbiya wal aulia, kepada derajat bainal martabatain, di antara dua derajat, itu martabatul nubuwah wa risalah dan martabatul wilayah. Maka Sidina Maulana Syekh Ahmad Tijani mengatakan Al-Khadir itu bukan nabi, tapi Al-Aghwath wali Ghawth akabirul auliya. Mengapa? Maka waktu Khadir membunuh anak kecil, gulaman zakiyatan bi ghairi nafsin, dibunuh, legar der, mutus. Nabi Isa langsung, Nabi Musa bahrun nubuahnya ingkar kepada bahrul wilayah. Ngapa kau tata nafsan zakiyatan bi ghairi nafs? Kau bunuh manusia tanpa salah, kamu dosa besar ini. Jadi Nabi Isa kaget karena apa? Nabi Isa di dalam kondisi bahrul wilayah, bahrul nubuwah wa risalah. Nah, hadir dalam bahrul wilayah. Andai kan Khadir itu wali, nabi bahrul nubuwah, Nabi Isa enggak ingkar. Nabi Musa enggak ingkar. Makanya di sini jelas bahwa Al-Khadir itu bukan anbiya. Minal auliya'il kubar, minal aghwath wali ghawth, yang tenggelam di dalam bahrul wilayah. Kepada derajat bainal martabatain, di antara dua martabat, yaitu martabatun nubuwah dan martabatul wilayah. Walamma jaa Musa limiqatina, walamma jaa, dan dikala datang Musa, ialah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, limiqatina, kepada perjanjian kami Allah. Apa? Allah akan bicara langsung, Allah akan memberikan Taurat.
Tapi syaratnya puasa dulu 40 hari 40 malam. Walamma jaa, dan dikala telah datang Musa, ialah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, limiqatina, kepada perjanjian kami, lil waktu, kepada waktu, alladzi wa'adna, yang kami telah janji kepada Musa, bil kalami, dengan bicara langsung, bil kalami, dan bicara langsung, fihi, di dalam al-waqti, akhirnya wa kallamahu rabbuhu, lil waktu, kepada waktu, walamma jaa, dan dikala telah datang Musa, ialah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, limiqatina, kepada janji kami, lil waktu, kepada waktu, alladzi wa'adna, yang kami telah janji kepada Musa, bil kalami, dengan bicara langsung, fi, dalam al-waqti, wa kallama, dan membicaraih kepada Musa, rabbuhu, ialah Tuhannya Musa, bila wasitatin, dan tanpa perantara Jibril, langsung. Bila wasitatin, dengan wa kallama, dan membicaraih kepada Nabi Musa alaihissalam, rabbuhu, ialah Tuhannya Musa, bila wasitatin, yang tanpa perantara, kalaman, dengan kalam, kalam zat Allah Ta'ala, sami'a, yang beberapa ulama, kalau aqidatus salaf, ya biharfin wa sautin. Kalau ulama yang lebih tinggi mengatakan sudah fokol huruf wa fokol aswat. Suara Allah ini sudah di atas huruf, di atas lafaz, dan di atas suara. Suara ini kalam Allah ini yang dzati, kalamun dzati ini. Kalau turun kepada Nabi Adam, menjelma bahasa Suryani. Turun kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ini menjelma Suryani. Kepada Nabi Isa, ini menjadi bahasa Ibrani. Turun Muhammad, menjelma jadi Lughatul Arabiyah. Karena lisanul nubuwah wal lisanul ilahiyah wan nubuwah itu kan dengan 3. Itu lughatul suryaniyah, lughatnya Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Musa, itu suryaniyah. Lughatul arwah, lughatul ibraniyah, di lughatul Isa. Lughatul arabiyah, lughatul Hud, was-Salih, wa lughatul Muhammad. Jadi sudah otomatis sekali. Jadi satu kalam Allah. Kalau turun kepada Nabi Musa menjadi Suryani, lughatun Suryaniyah. Kalau turun kepada Isa menjadi lughatun Ibraniyah. Kalau turun kepada Muhammad menjadi lughatun Arabiyah. Allah. Bila wasitatin, dan tanpa perantara Jibril, langsung Allah kepada Musa, kalaman, dengan kalam, sami'a, yang mendengar ialah Musa berkalam, min kulli jihatin, dari seluruh arah. Ini kalam Allah itu kedengaran dari atas, kedengaran dari bawah, kedengaran dari kanan, dari kiri, belakang, depan, luar, dalam. Maka akhirnya Nabi Musa sirna dalam kalam. Fana Musa fi kalamillah. Akhirnya Nabi Musa itu sirna, hanyut, hilang, masuk dalam kalamudzat. Satu keterangan dalam kondisi fana fi kalamillah. Orang tanya, Nabi Musa, kamu di mana? Nabi Musa kata, saya enggak kenal Musa. Nabi Musa juga enggak kenal dia sendiri, enggak tahu Musa di mana. Karena Musa alaihissalam fana fi kalamidzat. Sirna. Karena sebenarnya seluruh makhluk apabila sudah dimasukkan dalam wujudullah, ini sirna semua. Lebur. Seperti sinar listrik, ada matahari, bagaimana? Coba kalau matahari, listriknya di atas kan mendekati matahari, oh binasa. La syai'ah, enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Hilang tanpa bekas. Saking dahsyatnya zatullah wa kalamuhu wa sifatuh.
hilang. Kalaman dengan kalam, sami'a yang mendengar ialah musahu pada kalam, min kulli jihati, dari seluruh arah. Yang ini menunjukkan pendapatnya ulama yang mengatakan Allah itu tidak menempat, menunjukkan kalau Allah Ta'ala ada di aras, kan berarti kedengaran dari atas doang. Ya, dari atas doang, dari segala arah kok. Dari bawah juga kedengaran. Itu. Ja'a datang Musa lil miqat kepada perjanjian. Ja'a datang Musa lil miqat kepada perjanjian. Fatahara maka mensucikan Allah ya Allah tis'ata farasih di dalam 3 beberapa farsah. Fitis'ati farasih di dalam lebar 9 pos. Satu farsah itu entah berapa kilo itu. Jadi Allah mensucikan ya di Bukit Turisina, buatnya panjang 9 pos, lebar 9 pos, disucikan oleh Allah Ta'ala, suci. Karena akan menanggulangi kalamullah itu. Kalamullah kan datang pada Musa tanpa hijab lagi. Allah sucikan dulu. Fatahara maka mensucikan Allahu yalah Allah tis'ata farasih kepada 9 beberapa pos farsah. Fitis'ati farasih di dalam lebar 9 pos. Naha hilang az-zulamu ialah kegelapan anha daripada tis'atu farasih. Maka menjadi sinar, menyinar di dalam 9 farsah, depan, kiri, belakang, kanan, 9 kali 9. Satu farsah itu berapa kilo kira-kira itu? Satu farsah. Hah? Kira-kira 40-an lah satu farsah. Kan 2 farsah kan 82 kilo. Kira-kira satu pos itu kira 40 kiloan lah. Ini 40 kilo kali 9. Lebar dong, luas. Jadi kanan kiri 9 farsah, 9 kali 40, depan belakangnya, tulan, panjangnya 9 pos. Ini naha menjauh az-zulamu ialah kegelapan anha daripada tis'atu farasih. Jadi nyinar semua, enggak ada gelap. Wa tarada dan mengusir ialah Allah al-wuhush kepada beberapa binatang liar, binatang buas, wasyayatin dan beberapa syaitan anha daripada tis'atu farasih. 9 kali 40 kilo berapa itu? Syaitan diusir sama Allah, binatang buas dikosongin. Tis'atu farasih itu kosong daripada syaitan, daripada wuhush, dan penuh dengan cahaya Allah. Wa tarada dan mengusir ialah Allah al-wuhush kepada beberapa binatang ternak, binatang-binatang buas, wasyayatin dan beberapa syaitan diusir Allah anha daripada tis'ata farasih. Farasih itu enggak ada syaitan, enggak ada wuhush. Famala'a maka memenuhi Allah kepada tis'ata farasih bin nur, dengan nurnya Allah Ta'ala. Famala'a maka memenuhi Allah kepada tis'atu farasih, fi tis'ati farasih dipenuhi
bin nuri dengan cahaya. Fatajalla maka kelihatan, memperlihatkan diri. Fatajalla maka memperlihatkan diri. Ngaton cara bahasa Jawa itu. Fatajalla maka memperlihatkan diri. Al-haq ialah Allah, haq. Tajalla. Fasara maka menjadi ialah haq. Yukallimu itu bicara ialah haq. Musa kepada Musa. Bidzatihi dengan zatnya haq. Al-aliyati yang luhur. Fatajalla maka kelihatan, memperlihatkan diri, ngaton. Al-haqqu ialah Allah yang maha hak kepada Nabi Musa. Fasara maka menjadilah hak. Yukallimu itu membicara hak. Musa kepada Nabi Musa. Bidzatihi dengan zatnya al-haq al-aliyati yang luhur. Kalaman dengan kalam. Kalaman dengan kalam. La yasma'u yang tidak mendengar lahu kepada kalaman Musa ila Musa. Sautan kepada suara. Karena ini sudah di atas suara. La yasma'u yang tidak mendengar lahu kepada kalaman Musa ialah Musa, tidak mendengar sautan kepada suara. Karena kalam ini sudah fokus saut. Kalam ini itu sudah di atas suara. Jadi sudah bukan suara lagi. Wala harfan dan bukan huruf. Sudah bukan huruf lagi, sudah vokal huruf. Gitu. Wala awalan dan tidak ada awalnya, enggak ada awalnya. Wala akhiron dan tidak ada akhirnya. Wala lughatan dan tidak ada lughat. Wala bidayatan dan tidak ada permulaan. Wala nihayatan dan tidak ada akhirat. Hakikatu kalamillah seperti itu. Jadi ya nggak sampai akal manusia. Lah supaya sampai, maka Allah Ta'ala membentukkan suara. Seperti Quran, Muhammad kan menyuarakan Quran, ada lafadznya, ada hurufnya. Lah kalau aslinya yang kalamul zat itu di atas suara, di atas huruf, di atas lafadz. Dilafadzkan oleh lafadz enggak muat. Karena besar kalamnya daripada lafadz. Jadi sudah vokal huruf, vokal alfadz, vokal kalimah, vokal shot. Sudah kharijun anil harfi wal lafzi wal kalimat wal wasat. Keluar sudah. Itu. Makanya la harfan nggak ada hurufnya. Karena ini sudah akbaru minal huruf. Sudah vokal huruf di atas huruf. Tapi seolah-olah dihurufkan oleh Allah biar kita bisa melafadzkan. Aslinya bila harfin. Kalau bila harfin mulut kita nggak kuat tuh, nggak mampu. Kalau bila sotin kitanya ya nggak kuat. Disotinkan, diharfinkan, dilafzikan, dikalimatkan biar kita kuat. Sebenarnya sudah vokal huruf, vokal aswat, vokal kalimat, vokal alfaz. Makanya akhirnya wala harfan, Nabi Musa sudah tidak mendengar huruf karena sudah vokal huruf. Wala awalan tidak ada awalnya. Wala akhiron kalamnya Allah tidak ada akhirnya. Wala lughatan tidak ada lughat karena vokal lughat. Wala bidayatan dan tidak ada permulaan. Wala nihayatan dan tidak ada akhirat. Alias kharaja 'anil uqul wal khalaik. Sudah keluar daripada batas-batas kemakhlukan dan keluar dari batas jangkauan akal manusia. Hadza adapun ini kalaman la yasma'u lahu Musa sautan ila akhirih. Kalamullah itu kalam Allah. Dari kata wa kallamallahu Musa takliman.
Hadza ni kalaman la ismalahu Musa sautan ila akhirih. Kalamullah itu kalam Allah. Sifatu dzatihi juga sifatnya zat Allah. Hadar pun ini kalaman la ismalahu Musa sautan ila kalaman la ismalahu Musa sautan ila akhirih. Kalamullahi itu kalam Allah. Sifatu dzatihi yaitu sifat zatnya Allah. Sifat kalamnya, kalam yang diucapkan oleh zat Allah. Suila ditanya Musa an sifat hadal kalam, dari sifatnya ini kalam. Suila ditanya Musa ialah Nabi Musa alaihi wasallam an sifat hadal kalam, dari sifat ini kalam. Sifatnya kalamullah yang langsung Musa apa kayak? Qalam ya Musa, asyaddu itu lebih keras, menerut dari beberapa beledek, halilintar, al-mutarakimati yang bertumpuk-tumpuk, lebih keras daripada geledek. Asyaddu itu lebih keras, menerut dari beberapa halilintar, beledek, al-mutarakimati yang bertumpuk-tumpuk. Alayya atas aku. Bi asyrafi alafi darajatin, dengan 10.000 derajat. Ini 10.000 derajat dari geledek yang terjadi di dunia ini. Keluar. Ini 10.000 derajat, 10.000 kali. Itu kalau ini geledek yang terbesar di dunia ini yang berulang-ulang, ini 10.000 kali dari geledek. Itulah kalam Allah. Bi asyrati alafi darajatin, dengan 10 beberapa ribu derajat. Lah ini, wa aladzu min ladzatil jima'i bi asyrati alafi darajatin. Kalam Allah tadi didengerin, wa aladzu, dan lebih lezat, lebih enak min ladzatil jima', daripada lazatnya senggama dengan istri. Bi asyrafi alafi darajatin, dengan 10.000 derajat. Jadi andikan 10.000 kali derajat senggama dikumpulkan jadi satu, manusia mati sebenarnya, nggak kuat itu. Ini kalamullah yang terdengar lebih enak daripada itu. Lebih enak. Ya Allah. Wa aladhu, dan lebih lezat, lebih enak min ladzatil jima', daripada lezatnya senggama dengan istri, bi asyrati alafi darajatin, dengan 10.000 derajat. Falastu Musa wala a'rifu Musa, kata Musa. Falastu, maka aku bukan Musa. Saya ini sudah bukan Musa lagi, kata Musa. Karena fana fi kalamillah. Saya ini sudah bukan Musa lagi, entah siapa. Karena fana fil kalam. Itu baru fana fil kalam. Bagaimana fana fil dzat? Fana fil dzatillah bagaimana? Oh, gak bisa dijangkau. Jadi falastu, bukannya aku Musa, itu Musa. Saya ini bukan Musa lagi, kata. Bahkan wala arifu, dan aku tidak kenal Musa kepada Musa. Nabi Musa, saya ini bukan Musa lagi, dan saya nggak kenal Musa. Entah Musa itu di mana. Karena fana fi kalamillah. Jadi falastu, bukannya aku Musa. Musa itu Musa. Saya sudah bukan Musa lagi. Kenapa? Sudah Musa ini diangkat dari Musa yang martabat belum mendengar kepada martabat sampai Musa mampu mendengar. Jadi seperti Musa aku sekarang bukan seperti Musa dulu yang waktu belum mendengar kalamullah langsung. Ini falastu Musa, bahkan wala arifu Musa. Aku tidak kenal Musa. Si Musa itu siapa? Kata Nabi Musa sendiri.
Walamma kana, dan dikala berada Musa alaihissalam fitilkal halah, di dalam tingkah seperti itu, ada tingkah fana fi kalamillah. Walamma kana, dan dikala berada Musa alaihissalam fitilkal halat, itu di dalam tingkah tersebut, ayat tingkah fana fi kalamillah. Wa baqiya, dan tertinggal ialah Musa arba'ina lailatan ukhra, kepada 40 malam yang lain. Ghairul madiyah, bukan 40 malam yang puasa tadi, bukan. Jadi 40 malam yang kedua, 40 yang pertama kan Nabi Musa puasa tuh siang malam. Ini terjadi fana fi kalam itu 40 malam kedua. Artinya 2 kali 40. Wabaqiyat, dan tertinggal ialah Musa arba'ina lailatan ukhra, di dalam 40 malam yang lain. Ghairul madiyah, bukan arba'ina lailah yang puasa itu, bukan. Yukallimu, membicaraihu pada Musa rabbuhu, ialah Tuhannya Musa, fitilkal muddah, di dalam masa 40. Jadi kalamullah kepada Musa langsung itu terjadi 40 malam juga. Lama kan? Kalau nggak salah Abdullah bin Abbas itu memprediksi dalam satu keterangan kira-kira 150.000 kalimat. Kalau dikalimatkan kira-kira itu 150.000 kalimat. Kalau dikalimatkan. Yukallimu membicaraihu pada Musa Rabbuhu, ialah Tuhannya Musa, fitilkal muddah, di dalam masa tersebut, yaitu arba'ina lailatan ukhra. Jadi Allah membicarai langsung pada Musa, itu adalah selama 40 hari 40 malam. Yang kedua, yang 40 hari 40 malam kan puasanya, yang pertama itu. Walamma kana Musa, jawabnya atahu iblis. Ata, maka mendatangi pada Musa iblis, oleh iblis, sebagai godaan daripada iblis. Wa fitilkal muddah, di dalam masa tersebut itu arba'ina lailatan ukhra. Ata, maka mendatangi kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam iblis la'natullah alaihi. Walamma qaruba minhu qala lahu, walamma qaruban, dikala dekat ialah iblis minhu daripada Musa. Qala, maka berkata ialah iblis kepada Musa, ala tasyukku fi hadzal ladzi yukallimuka, hal huwa Allah Ta'ala am laysa huwa. Karena iblis ini sumber kesesatan yang Allah jadikan. Walamma qaruban, dikala dekat ialah iblis minhu daripada Musa. Qala, maka berkata iblis la'natullah alaihi kepada Musa alaihi salam, ala tasyukku, apakah kamu tidak ragu Musa? Kata iblis. Ala tasyukku, apakah kamu tidak ragu iblis? Fi hadzal ladzi, di dalam ini orang, yaitu ini Tuhan, yaitu Allah. Yukallimu, yang bicara ialah hadzal ladzi kah kepada engkau Musa. Hal huwa, apakah adapun hadzal ladzi yukallimu, Allah Ta'ala, itu Allah Ta'ala. Am laisa, atau bukannya lah hadzal ladzi, huwa itu Allah. Nah, bikin, hai Musa, ini yang bicara begini dahsyat kepada engkau, ini Allah atau bukan? Bikin, maksudnya bikin supaya Musa ragu-ragu. Ala tasyukku, apakah kamu tidak ragu-ragu wahai Musa? Fi hadzal ladzi, di dalam ini Tuhan, itu Allah. Yukallimu, yang membicara ialah hadzal ladzi kah kepada engkau Musa. Hal huwa, apakah adapun hadzal ladzi yukallimuka, Allahu itu Allah Ta'ala, am laisa, atau bukannya ialah hadzal ladzi huwa itu Allah. Qala, berkata lahu kepada iblis al-malaikatu, malaikat, ihsa, hinalah kamu, ya la'in, wahai iblis yang dikutuk, malaikat yang menghalau. Qala, berkata lahu pada iblis al-malaikatu, ila malaikat, ihsa, hinalah kamu, ihsa, hinalah kamu,
Ya la'inu wahai iblis yang dilaknat. Atat ma'u, apakah kamu masih ingin fi Musa, di dalam menyesatkan Musa. Ba'dama kana, sudah beradalah Musa fi hadhil martabah, ini martabah sebagai kalimullah. Enggak bisa. Ini sudah martabat nubuah dan risalah, ini sudah ada jaminan maksum minallah. Kamu enggak bisa ke sini. Enggak bisa menyesatin, enggak bisa. Ikhsa, hinalah kamu, ya la'inu wahai iblis yang dilaknat. Atat ma'u, apakah kamu masih berharap, masih tamak, masih sangat ingin, yalah kamu wahai iblis fi Musa, di dalam menyesatkan Musa. Ba'da makana, sudahnya beradalah Musa fi hadhil martabah, ini martabat kalimullah. Martabat kalimullah kan Nabi, Rasul, sahibul wahyi, sahibul syariah, ulul azmi. Enggak bisa. Kata malaikat, kamu enggak bisa menyesatkan Musa, enggak bisa. Fi hadhil martabat, ini martabatun nubuwah, martabatul risalah, martabat ulul azmi, martabat kalimullah, martabat sahibus syariah. 5 martabat besar yang Allah berikan pada Musa. Qala Allah. Allah istirahat.